Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Radio Osela 95,4 Oku Selatan, selamat sore. Selamat mendengarkan siaran kami di Radio Osela pada sore hari ini menjelang berbuka puasa. Tak lupa juga kami menyapa sahabat-sahabat Facebook Penyuluh Agama Islam Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, dan juga sahabat seperjuangan penyuluh agama Islam di seluruh Indonesia. Semoga tetap istiqomah dan Allah senantiasa memberikan kesehatan, kekuatan, karunia yang tak terhingga kepada kita semua untuk tetap berada di jalannya dalam menyampaikan nilai-nilai kebaikan kepada sesama kita manusia. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah atas nikmatnya kepada kita semua. Kita masih diberi nikmat umur, nikmat bernafas, nikmat sehat jasmani dan rohani, nikmat sempat. Masih banyak lagi nikmat-nikmat Allah yang Allah anugerahkan kepada kita semua dan kita tidak mampu untuk menghitungnya. Salawat tering salam kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tentunya syafaat beliau sangat kita harapkan dan kita nantikan di yaumil akhir kelak. Sahabat sekalian, rekan-rekan, saudaraku dimanapun berada yang mendengarkan siaran kami, mudah-mudahan kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kami hanya berbagi tentang sebuah kitab, yakni Fadilah Amal, di mana di dalamnya ada kajian tentang Fadilah Quran. Kita ketahui semua bahwasanya bulan Ramadan adalah diturunkannya Al-Quran. Artinya sangat spesial, sangat luar biasa. Di bulan yang penuh berkah dan pengampunan juga, sekaligus Allah memulai menurunkan Al-Quran. Alif Lam Mim, Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ini kitab, kata Allah, yang di dalamnya tidak ada keraguan-raguan dan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Kemudian juga syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudal linnas. Bulan Ramadan adalah diturunkannya Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia. Jadi sudah jelas Al-Quran adalah tempat untuk meminta petunjuk, memahami petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, sebelum saya membacakan hadisnya terlebih dahulu, pada kesempatan sore hari ini sambil bersantai, mungkin juga ada rekan-rekan yang sambil bertadarus, ada juga yang berzikir, tak sedikit juga yang lalai dalam mengambil hikmah daripada Al-Quran di bulan Ramadan ini. Seberapa banyak Al-Quran di rumah kita? Apakah baru ataukah telah usang? Atau mungkin banyak lembaran-lembaran Al-Quran di rumah kita yang berantakan, yang tidak terurus? Saya berpesan kepada diri saya sendiri, kepada rekan-rekan sekalian, lihatlah Al-Quran di rumahmu. Jika ia telah berserakan dengan kertas-kertas yang tidak lagi beraturan, sebaiknya dibakar lembaran-lembaran itu agar tidak menjadi dosa. Karena mengapa kita akan diminta pertanggungjawaban? Mengapa aku ditinggalkan? Mengapa aku dilalaikan? Mudah-mudahan ini sebuah pesan Bapak, Ibu, saudara sekalian dapat menerimanya dan kita berusaha untuk melaksanakannya. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, dari Abu Sa'id radhiyallahu an, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Barang siapa disibukkan dengan Al-Quran daripada berzikir dan berdoa kepadaku, niscaya aku berikan kepadanya sesuatu yang terbaik yang aku berikan kepada orang yang meminta kepadaku. Dan keutamaan kalamullah terhadap kalam lainnya seperti keutamaan Allah terhadap makhluknya. Hadis riwayat Tirmizi, Darimi dan Baihaqi. Penjelasannya dari kitab Fadilah Amal tentang fadilah Al-Quran. Seorang yang sibuk menghafal, mempelajari atau memahami Al-Quran sehingga ia tidak sempat berdoa, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberinya sesuatu yang lebih utama daripada yang telah diberikan kepada orang yang berdoa. Sebagaimana dalam keurusan duniaan, jika seseorang akan membagikan kue atau makanan kepada orang banyak, lalu ia memilih seseorang untuk membagikannya, maka bagian kue untuk orang yang bertugas membagikan akan disisihkan terlebih dahulu. Mengenai kesibukan orang yang selalu membaca Al-Quran, telah disebutkan dalam hadis-hadis bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mengaruniakan kepadanya pahala yang lebih baik daripada pahala orang yang bersyukur. Hadis ini menjelaskan kepada kita, ada terutama di bulan Ramadan ini menjadi pelajaran bagi kita untuk menerapkannya di bulan-bulan setelah Ramadan. Disibukkan oleh Al-Quran. Waktu dari mulai kita sahur, ba'da subuh, disambung dengan duha, zuhur, asar, kemudian isya setelah tarawih. Bertadarus dan membaca Al-Quran. Baik itu hanya membaca ataupun membaca sambil memahaminya, semuanya bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Setiap huruf yang kau baca, setiap kalimat yang kau baca itu sangat berpengaruh kepada hatimu. Karena mengapa? Al-Quran ini bukan bacaan biasa. Al-Quran adalah kalam Allah, perkataan Allah, firman Allah. Jadi bukan hal yang sepele. Surat Allah kepada kita hambanya. Dan satu kelebihan Al-Quran yang saya pribadi menemukan, kalau sebuah lagu mungkin ada masanya kita bosan. Sebuah tulisan kalau berulang-ulang kita baca, ada masanya kita bosan. Tapi ketika kita membaca Al-Quran dengan baik, dengan benar, beratus-ratus kali, berulang-ulang kali, kita tidak akan pernah bosan dan jenuh dalam membacanya. Contoh surat Al-Fatihah. Setiap hari kita melaksanakan sholat 5 waktu. Setiap waktu itu terus kita membaca surat Al-Fatihah. Tidak ada kebosanan, tidak ada kejenuhan, justru kenikmatan dan lain sebagainya yang berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya yang dirasakan. Artinya apa? Saat kita berinteraksi dengan Al-Quran, kita berpikir bahwa ini adalah perkataan Tuhanku. Dia sedang bercerita kepadaku. Dia sedang memperbaiki, menyampaikan nasihat-nasihat kepadaku, memberikan aku kabar gembira dengan karunia-Nya sehingga aku giat beribadah, dan memberikan aku kabar tentang siksa-Nya sehingga aku takut untuk berlaku dosa dan maksiat. Dengan kalimat-kalimat yang lembut, dengan terperinci dan halus, sudah sepantasnya orang yang ahli Al-Quran yang sampaikan Rasulullah tadi, yang disibukkan dengan Al-Quran, itu lebih mulia daripada orang yang bersyukur. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, seperti yang saya sampaikan di awal tadi, seberapa umur kita sebagai introspeksi di akhir-akhir Ramadan ini.
Kalau awal-awal Ramadan kita begitu bergairah, bertadarus, tapi tak sedikit di akhir Ramadan sudah mulai meninggalkan Al-Quran. Yang awal-awal Ramadan sudah seringkali bahkan setiap sholat membaca Al-Quran, tapi di akhir-akhir Ramadan itu mulai ditinggalkan. Di awal-awal Ramadan begitu giat kita bertadarus, namun setelah akhir Ramadan, karena ada yang duluan khatam, ada yang selesai khatamnya lebih cepat, sehingga tidak lagi membaca Al-Quran. Ini sangat disayangkan, karena amal itu bukan di awal, tapi amal itu akan dinilai di akhir. Awalnya kita baik, namun akhirnya kita buruk, tentu kuranglah baik. Awalnya kita buruk, akhirnya kita baik, tentu juga tidak pas. Yang kita inginkan, berawalnya Ramadan ini kita baik, kita giat, sampai pada akhirnya kita tetap bergairah, tetap menjalankan nilai-nilai ibadah-ibadah sampai dengan akhir masa Ramadan. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, inilah fadilah Al-Quran di bulan Ramadan ini. Mari kita amalkan. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu adalah orang yang mengajarkan Al-Quran, yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Sebaik-baik kamu, kata Rasulullah, orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Di kalimat lain bukan mengajarkannya, tapi mengamalkannya. Orang yang belajar Al-Quran dan mengamalkannya, namun hakikatnya sama. Saat kita membaca Al-Quran, ingatlah saudaraku sekalian, Allah melihat kita. Allah Maha menyaksikan, Allah Maha mendengar, dan Allah Maha mengetahui. Jika engkau tidak mampu melihatnya, yakinkan dalam hatimu, Allah melihatmu. Allah menyaksikanmu, Allah mendengarkan bacaanmu, Allah menyimak bacaanmu. Dengan berpikir seperti itu, kita membaca Al-Quran akan lebih khusyuk. Dan ingat, jangan hanya mengejar berapa kali khatamnya. Kita perbaiki bacaannya dengan tartil, dengan perlahan, jelas huruf-hurufnya, sehingga ia akan mengena di hati. Apa yang diterjemahkan dalam hadis dan kitab Fadilah Amal ini mengenai kesibukan orang yang selalu membaca Al-Quran, bahwasanya pahalanya lebih baik daripada pahala orang yang selalu bersyukur. Kaum muslimin rahimakumullah, di hadis yang lain dari Aisyah radhiyallahu an, Rasulullah bersabda, orang yang ahli dalam Al-Quran akan bersama para malaikat pencatat mulia yang benar. Dan orang yang terbata-bata membaca Al-Quran serta bersusah payah mempelajarinya, maka baginya pahala 2 kali. Bukhari, Muslim, dan Abu Daud. Orang yang ahli dalam Al-Quran adalah orang yang hafal, yang senantiasa membacanya, apalagi dengan memahami dan mengerti akan maksudnya. Dan yang dimaksud dengan bersama-sama malaikat adalah ia termasuk golongan yang memindahkan Al-Quranul Karim dari Lauhul Mahfuz dan menyampaikannya kepada orang lain melalui bacaan. Dengan demikian, keduanya memiliki pekerjaan yang sama. Juga berarti ia akan bersama para malaikat pada hari mahsyar nanti, dan orang-orang yang terbata-bata dalam membaca Al-Quran akan memperoleh 2 pahala. 1 karena kesungguhannya, karena bacaannya, dan satunya lagi karena kesungguhannya mempelajari Al-Quran berkali-kali. Dan tentu pasti orang yang lebih lancar dan fasih akan lebih tinggi dan besar pahalanya. Kaum muslimin
Dimanapun berada sahabat Osela dan sahabat penyuluh agama Islam Kabupaten Oku Selatan dan seluruh Indonesia, sahabat Facebook penyuluh agama Islam, marilah di bulan Ramadan ini jangan kita tinggalkan, meskipun itu hanya 2 ayat, hanya 3 ayat, atau bahkan mungkin hanya mampu 1 ayat. Bacalah Al-Quran, kitabmu, karena ia akan menjadi syafaat. Kita tidak akan bisa mampu mengubah isinya, mengganti kalimat-kalimatnya, tapi kalimat-kalimat Al-Quran akan mengubah hidup kita. Firman-firman Allah akan menggugah hati kita, pikiran kita, gerak kita, dan tingkah laku kita. Ini bagian syafaat Al-Quran di dunia. Apalagi lebih-lebih di kubur, dia akan menemani kita. Bagaimana sering kita dengar, dia akan berupa berwajah tampan untuk menemani, menyaksikan, mendampingi kita dalam kubur. Begitu banyak syafaat. Dan ketika di yaumil akhir, dia akan melindungi kita dari sengatnya matahari. Dengan kita mempelajari, membacanya, merenungi akan kalimat-kalimatnya, mudah-mudahan Allah menurunkan hidayah itu, memberikan kita karunia untuk dapat memahaminya. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, cukup sekian yang dapat kami sampaikan pada sore hari ini. Tentu banyak kekurangan, kehilapan yang kami sampaikan ini, namun semata-mata untuk kita semua saling menasihati, wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Kita saling menasihati dalam kebenaran dan mendapat dalam kesabaran. Selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankannya, dan kepada saudara-saudara kita yang terbaring sakit, mudah-mudahan Allah segera menyembuhkan dan mengangkat penyakitnya. Saudara-saudara kita yang kesulitan, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menolong, melepaskan dari kesulitannya. Saudara-saudara kita yang begitu berat dalam menjalankan ibadah, dengan begitu giatnya, semoga Allah tetap memudahkan untuk tetap istiqomah. Dan kita yang senantiasa berbuat, beribadah, jangan sampai merasa ujub dan sombong, karena banyaknya ibadah yang kita lakukan, banyak tugas-tugas kita untuk dapat kita mengajak orang-orang di sekitar kita berbuat kebaikan. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Sebesar biji sawi akan memperoleh kebaikan balasannya, dan sebesar biji sawi keburukan pun akan membalas keburukannya. Sekian, terima kasih. Kurang lebih saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Selamat menjalankan ibadah puasa dan berbuka puasa. Semoga ibadah kita dari awal Ramadan sampai dengan detik ini, salat kita, puasa kita, bacaan Quran kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segala kekurangan-kekurangan di dalamnya dalam kita melakukannya. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Kita tutup kajian ini dengan bersama-sama melapaskan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.